Salam, selamat hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Yesus, kita bertemu lagi dalam channel kami tentang berita Sion. Berita Sion tentang akhir zaman. Hari ini kita bahas tentang ada beberapa rahasia yang dibuka oleh Roh Kudus. Haleluya. Baik, sebelum kita mendengarkan lebih jauh tentang apa rahasia yang dibuka oleh Roh Kudus untuk hari ini, maka kita mendengarkan dulu firman Tuhan sebagai dasar untuk kita renungkan apa yang Tuhan taruh pada saat ini. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan pada waktu itu akan dipersingkat. Jadi waktu itu dipersingkat oleh karena ada orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan yang dimaksud di sini dalam Roma 8 ayat yang ke 30 itu 29-30 itu orang-orang pilihan itu orang-orang pilihan yang sedang berdoa untuk pemulihan. Taman Eden 12 suku Israel tubuh Kristus. Itu tuh orang-orang pilihan yang Tuhan memilih. Menggenapi Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21. Ya. Di ayat 2 di Pentakosta, di situ mereka mengalami Pentakosta, pencurahan Roh Kudus setelah 40 hari, 40 malam Yesus naik ke surga. Setelah itu 10 hari kemudian itu Yesus mencurahkan Roh Kudus ke bumi. Pertama dialami oleh 150 hamba-hamba Tuhan di Yerusalem. Haleluya. Di situ mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Roh itu hidup. Yang menggantikan diri Yesus itu Roh Kudus dia turun. Roh Kudus dia bekerja dalam 9 karunia, 5 jawatan. Dan orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus itu ada bahasa lidahnya, ada bahasa rohnya. Jadi Roh Kudus itu akan memimpin orang itu kepada seluruh kebenaran. Roh itu suatu hubungan antara Bapa dan Yesus dan kita manusia di muka bumi itu ada Roh Kudus. Roh Kudus dia manifestasi, dia bekerja dalam 9 kelima jawatan. Roh Kudus punya pekerjaan itu dia bisa tahu apa yang rahasia apa yang kita berdoa minta petunjuk kepada Bapa di surga. Tentang apa yang hari ini terjadi, apa yang besok akan terjadi, apa yang kemudian hari akan terjadi. Roh Kudus akan dia yang bekerja untuk memberitahukan. Roh Kudus itu dia bekerja dalam ada namanya nabi atau peliat dulu pernyalama. Nabi itu bercerita tentang orang yang melihat hal-hal yang dari Tuhan. Tuhan memberitahukan lewat seorang yang memiliki jawatan nabi. Haleluya. Jadi banyak orang kalangan orang Kristen yang belum mengalami namanya baptisan Roh Kudus di akhir zaman dalam gereja Pentakosta. Itu banyak orang yang belum mengalami itu dong kira pakai Roh Kudus itu tidak mungkin ada. Nah, padahal ini Roh Kudus dia bermanifestasi, dia memberitahukan rahasia-rahasia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kembali ke firman Tuhan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ya, dipersingkat. Haleluya. Kemarin dari saya punya kesaksian tentang apa yang Tuhan usulkan berdoa itu. Ular naga berkepala 7. Si setan tua yang menyesatkan. Dan dia punya 7 kepalanya di atas Papua dan juga dia punya leher dan dia punya tubuhnya itu ada di Mesir dan bagian-bagian tubuh lain itu menguasai mencengkeram 5 benua dan juga ekornya ada di Cina dan di India dan Arab. Itu sudah diikat oleh malaikat oleh rantai darah Yesus. Diikat baru sudah dipenjarakan tahanan dalam. Sudah selesai. Setelah itu selesai, Bapa di surga bilang itu waktu dipersingkat. Apa waktu dipersingkat? Kedatangan Tuhan semakin dekat. Haleluya. Waktu dipersingkat.
Ada lain lagi Bapak bilang bahwa sudah jam 5 sore. Kalau sudah jam 5 sore berarti 1 jam lagi sudah jam 6, sudah malam. Berarti waktu habis. Kedatangan Tuhan sudah turun. Haleluya. Itu satu tanda. Ular naga berkepala 7 sudah dipenjarakan dalam tahanan dalam. Selesai. Sudah disegel dengan meterai darah Yesua dan juga oleh cincin kerajaan Yesua yaitu Roh Kudus. Sudah dimeteraikan dan tidak boleh ada yang hubungan dengan dia lagi. Yang kedua adalah, pemerintahan Kristus itu semakin nyata di muka bumi. Kerajaan pemerintahan Kristus semakin nyata di muka bumi. Dengan adanya pelayanan kilat. Jadi hari Pentakosta ini, tadi malam sampai malam Bapak beritahukan bahwa pengurapan Roh Kudus dia akan kerja dengan cepat karena waktu sudah jam 5. Jadi gerakan Roh Kudus dia akan bekerja dalam setiap orang yang merindukan yang berjalan dalam pelayanan roh di seluruh dunia. Ya, itu yang Bapak beritahukan tadi malam berhubungan dengan hari Pentakosta ini. Jadi ini nanti masuk kepada penuaian hujan akhir. Nanti puncaknya ada di hujan akhir. Hujan akhir itu hujan penuaian. Ya, Pentakosta kedua. Kalau orang Indonesia, Amerika udah bilang itu Pentakosta ketiga. Tapi itu Pentakosta kedua. Itu pencur Roh Kudus dia akan mulai dari sebelah timur, dari Papua. Libertinya dari sana, penentuannya itu dari sana. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat itu bahwa selain ular naga yang tadi diikat dan dipenjarakan, ada lagi. Ada satu yang namanya itu ular yang digunakan nanti dari sepertiga. Ekor dari ular naga itu akan meneret sepertiga dari hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia. Itu dia sudah mulai start lagi dia pekerjaannya. Jadi dengan demikian diharapkan hamba-hamba Tuhan, baik itu pastor, pendeta, dia kelasi, sinode, doktor, profesor, dia dari apapun dia, hamba Tuhan apapun dari karismatik, apapun juga dari manapun, sekarang itu diminta kekudusan. Diminta kekudusan. Roh Kudus itu kudus, maka setiap orang yang melayani Bapa itu dalam kekudusan. Kalau tidak itu mulai dari kemarin hari, itu sampai kepada 2024 pertengahan itu, sepertiga dari bintang-bintang di langit itu akan berguguran, akan diseret oleh ekor naga ini. Dia muncul dia ada di sebelah daripada pintu laut kaca. Pintu laut kaca itu ada di mana? Di Nabire. Haleluya. Pintu Golden Gate itu ada di sana di dalam roh, dan juga pintu laut kaca itu ada di sana. Kenapa naga ini atau ini ditempatkan di sana? Haleluya. Karena orang akan masuk di dalam wilayah ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Wilayah surga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu bangsa-bangsa atau orang-orang yang sudah diadili, sudah dihakimi. Penghakiman harus mulai dari dalam bait Allah, bait Yahweh. Dengan demikian itu akan ada nanti dari ular ini itu sepertiga daripada para hamba-hamba atau bintang di langit atau hamba-hamba Tuhan, baik dari berbagai dominasi gereja itu akan diseret, akan dijatuhkan semua. Akan dijatuhkan kalau dia tidak berjalan dalam kekudusan, kalau dia tidak melayani dalam kekudusan, dalam roh. Haleluya. Akan diseret, akan dipengaruhi, akan diseret oleh ini, akan diturunkan. Oleh karena itu diharapkan semua hamba Tuhan, baik itu dari dominasi gereja apapun, semua harus sudah mulai bersungguh-sungguh dan sudah mulai pelayanan masuk. Yang ketiga itu, yang keempat. Yang kelima itu, Bapak ada suruh kami untuk pelayanan itu harus mulai dari dalam pribadi. Yudea, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Waktu pencurian sebelum Yesus memberitahukan tentang pengangkatan dan akan dicuri, sebelum dia naik ke surga itu, Yesus beritahu pada para murid, kalau kamu menerima Roh Kudus, mulai dari kamu beritakan Injil itu harus mulai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Berita tentang berita kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur jauh Papua kembali ke Yerusalem. Itu dia mulai dari pelayanan, harus mulai dari pribadi, keluarga. Jadi Bapak kemarin memberitahukan bahwa imbau semua supaya pelayanan itu sudah mulai dari bapak-bapak, dari keluarga-keluarga, dari kaum-kaum, marga-marga sudah mulai harus berdoa pribadi untuk menjaga kudus dan pelepasan harus mulai dilakukan. Tidak boleh seorang, semua hamba-hamba Tuhan atau umat-umat Tuhan. Banyak orang bilang, nanti pastor dia doa kami, atau pendeta dia doa kami, atau gembala, atau katekis, atau ini nanti doa kami. Tidak.
Sekarang masing-masing sibuk dengan dapur keluarga dan masing-masing. Haleluya. Bapak dah beritahukan kami bahwa seperti kapal Nuh. Setelah kapal itu dia jadi, maka sekarang Bapak suruh Nuh beritahukan supaya semua pasangan-pasangan dari binatang dan juga flora fauna dan juga manusia harus sudah mulai dimasukkan untuk beritahukan imbau mereka supaya harus masuk. Siapa menaik kapal Nuh harus naik segera karena sebentar lagi hujan turun. Haleluya. Suasana seperti itu sekarang kita ini. Pelayanan dia masuk kembali ke pribadi kita, keluarga masing-masing. Pendeta dia sibuk dengan dia keluarga dan anak-anak, dia keluarga. Pastornya dia sibuk dengan dia punya nilai pribadi dia. Dia pendeta kan majelis, semua mereka sibuk dan masing-masing. Sekarang untuk mau naik ke atas kapal, tubuh kapal Injil yang menuju ke Sion. Haleluya. Itu masing-masing orang sudah mulai harus berdoa masing-masing. Haleluya. Tidak ada perwakilan-perwakilan. Mungkin dalam arahan mungkin bupati bisa diwakilkan untuk menghadiri suatu upacara gereja atau organisasi gereja. Tapi kalau untuk masalah surga itu tidak ada yang mewakili. Bupati sendiri. Nah, pastor pendeta sendiri. Masing-masing orang sendiri selamatkan diri. Haleluya. Apakah orang itu mau beriman kepada Bapa di surga atau tidak? Haleluya. Jadi persiapan mulai kembali ke Yerusalem. Pribadi. Yudea. Samaria, haleluya, sampai ke ujung bumi. Ini dikembalikan karena sekarang berita kudus tidak terbedakan datang dari timur ke barat. Haleluya. Itu yang mungkin yang kelima, yang keenam. Nah, berhubungan dengan hari Pentakosta ini, yang Bapak beritahukan juga ada satu hal, yaitu antikris atau yang ular naga yang akan mendorong. Munculnya antikris dari bangsa-bangsa itu, dia muncul dari laut dari sebelah laut di bagian Rusia. Rusia di binatang dia bertanduk, dia muncul dari laut Rusia di sana. Dari Rusia itu dia akan merembet, ada beberapa negara akan bersatu untuk satu negara antikris di dunia. Dia muncul di tahun 2030 pencananannya. Tapi Bapak bilang itu bahwa itu dikasih kesempatan kepada dia juga untuk apa? Tujuannya apa? Supaya orang-orang Kristen yang baik itu dari Katolik, baik Kristen Protestan, dari apapun yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu semua akan ditapis, diuji imannya, ditapis apa dia sungguh-sungguh atau tidak. Itu melalui 3,5 tahun akan diberikan, 3 masa akan diberikan untuk aniaya gereja atau penyucian gereja atau ujian atau penabisan gereja. Haleluya. Itu akan dia terjadi. Dan ini semua orang Kristen, kau baik, kau pendeta kah, pastor kah, kau yang ini kah, itu kah, siapapun dia harus siap menghadapi masa ini. Haleluya. Ini memulainya. Karena ular berkepala 7 sudah diikat, sudah dipenjarakan di dalam. Nah, 2 hal ini juga sudah disiapkan. Jadi kalau itu semua dikendalikan oleh Bapa di surga, sekarang kita mau berdoa sama siapa lagi? Selain kita harus tunduk dan melaksanakan apa yang Bapa berbicara lewat Roh Kudus. Roh Kudus dia berbicara lewat 9 kali 5 jawatan roh. Jadi orang-orang Kristen itu jangan anggap bahwa Pentakosta, jadi kita pergi ke ibadah gereja hari Pentakosta, kita kirim kata-kata bilang selamat hari Pentakosta pencur Roh Kudus, tanpa orang mengalami apa itu Roh Kudus. Tidak berkomunikasi dengan Bapa di surga melalui Roh Kudus. Haleluya. Juru bicara Bapa di surga adalah Roh Kudus. Haleluya. Dia bermanifestasi orang-orang benar. Haleluya. Dan Roh Kudus tidak akan memberitahukan apa yang akan terjadi. Dan sebagian dan apa yang Roh Kudus memberitahukan, inilah yang kami ada sampaikan ini. Haleluya. Entah kau mau percayakah, tidak percayakah, maukah, tidak maukah, terimakah, tidak terimakah. Haleluya. Matahari tetap terbit di timur dan terbenam di barat. Apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan, apa yang diserukan oleh Roh Kudus, bahwa waktu itu semakin dipersingkat, sehingga harus siap-siap. Haleluya. Kita lihat. Nah, kenapa jam 5 petang? Bapak ada bilang itu pada jam 5 petang. Haleluya. Pada jam-jam Israel berdoa itu jam 5 pagi, jam 9, jam 12, jam 3 petang, dan juga jam 5. Haleluya. Yesus bentangkan perumpamaan tentang upahan pekerja di kebun anggur. Sampai jam 5 pun Yesus harus panggil orang-orang yang menganggur di pasar, lalu berikan mereka pekerjaan. Haleluya. Ini apa? Pekerjaan 5 jam, sudah jam 5 menuju jam 6 itu pekerjaan kilat, pelayanan kilat. Jadi kita sudah masuk ke pelayanan kilat yang nanti akan disebut dengan mulai masuk dalam nanti puncaknya dengan adanya baptisan Pentakosta.
Yang kedua, seperti yang pernah terjadi di Yerusalem sana atau pernah terjadi di Papua atau Papua sejak zaman para rasul-rasul, atau Yerusalem atau bumi pada zaman rasul-rasul mengalami namanya pencurahan Roh Kudus di seluruh dunia. Itu Pentakosta pertama. Pentakosta kedua adalah itu juga akan mengalaminya, tapi Pentakosta kedua itu akan dimulai dari timur, dari Papua. Berita kilat itu dia akan mulai dari timur. Matius 22 ayat yang ke-24, ayat yang ke-27 di situ dibilang. Sebab sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke sebelah barat, demikianlah pula kedatangan Anak Manusia. Haleluya. Berita kilat ini, itu berita tentang Injil Kerajaan Yahweh itu akan diberitakan. Injil Kerajaan itu apa? Itu isi Injil Kerajaan Yahweh. Itu tentang negara pemerintahan, negara kerajaan pemerintahan tubuh Kristus. Haleluya. Negara kerajaan pemerintahan, dalamnya ada bahasanya. Bahasa yang digunakan dalam kerajaan tubuh Kristus itu di kerajaan 1000 tahun damai. Itu akan digunakan bahasanya bahasa roh, bahasa surga. Yang kedua adalah bahasa Ibrani yang dipulihkan kembali. Bahasa Ibrani, bahasa roh. Itu akan dipakai. Lambang kerajaan adalah apa? Anak domba Yahweh. Ada bendera di dalamnya, ada pemerintahan. Pemerintah akan bekerja, mereka yang memiliki karunia 9 karunia 5 jawatan. Mereka yang bermanifest. Itu pemerintahan, kabinet tentu pasal nanti di pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai. Tidak bisa tidak, itu pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan. Agama yang ada di sana adalah hanya agama namanya tubuh Kristus. Tubuh Hamasya sendiri. Nah, jadi dia punya profil pemerintahannya. Itu yang akan diberitakan. Ibu kotanya juga sudah disiapkan di surga. Sudah dipersiapkan. Semua sedang dipersiapkan. Berita ini. Benderanya bendera apa? Bendera darah Yesua. Dia punya warnanya warna putih, kain dasarnya. Kain di luarnya itu adalah, di tengahnya adalah salib yang berdarah salib merah. Merah delima. Merah buah delima. Lalu dia punya di dalamnya ada cahaya ungu. Itu punya arti masing-masing. Dia punya lebarnya adalah 50 cm. Dia punya panjangnya adalah 1 meter atau 100 cm. Panjang 100 cm. Pelayanan kilat atau pelayanan kesempurnaan, pelayanan malaikat dari timur ke barat. Yang melaksanakan keputusan Tuhan. Haleluya. Pelayanan pemulihan. Yang 50 adalah pelayanan atau berhubungan dengan tahun Jobel, tahun pembebasan, tahun kemerdekaan bagi Israel. Haleluya, tahun pembebasan bagi orang-orang yang teraniaya. Haleluya. Terus masuk, bendera ini akan dikibarkan, panji ini akan dikebarkan. Ini bendera pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai atau pemerintahan kerajaan tubuh Kristus. Haleluya. Inilah berita kerajaan. Jadi waktu Yohanes datang itu, dia muncul, dia bilang, bertobatlah. Sampai tadi malam Tuhan memberitahukan kami. Sekarang ini Bapak bilang begini. Ini waktu di surga itu sudah jam 5 sore. Tapi banyak orang bilang itu mungkin kedatangan Tuhan itu masih pagi. Masih jam 5 pagi atau jam 7 pagi atau 9 pagi. Masih banyak orang rasa begitu karena itu tanda-tanda terjadi dalam roh. Banyak orang, banyak negara, bangsa. Sehingga orang banyak sekarang ini sibuk dengan kawin dan mengawin. Makan dan minum, bangun dan membangun. Sibuk dengan ini, itu sampai lupa. Bahkan sekarang apa yang dikotbahkan, apa yang disampaikan ini, mungkin nanti ada yang mendengar itu merasa tidak terima karena mereka belum jadi DPR, mereka belum jadi bupati, mereka belum jadi gubernur, presiden, mereka belum jadi pegawai dan lain-lain. Haleluya. Padahal ini waktu Tuhan sedang atur dengan cara Tuhan. Mereka sibuk dengan dopo kawin, mengawin, bangun dan minum, makan dan minum. Ini dia akan terjadi. Jadi walaupun kita sesibuk apapun juga, kita harus menempatkan diri untuk bagaimana mengikuti perkembangan politik pemerintahan surga. Jawatan politik pemerintahan surga yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam tahapan-tahapan dan program Tuhan yang sedang Tuhan lakukan dalam 9 keremajaan manifestasi roh Tuhan yang sedang kerja di akhir zaman ini. Haleluya. Jadi berita kilat, berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Itu berita tentang kudus, berita tentang Injil kerajaan. Pemerintahan kerajaan sudah mau diturunkan. Haleluya. Mau dinyatakan di atas bumi. Haleluya.
Jadi masa kemasan ini dia akan masuk setelah adanya pencurahan Roh Kudus itu gunanya untuk itu. Antikris dia muncul itu gunanya untuk bagaimana supaya semua orang Kristen itu sungguh-sungguh bersungguh-sungguh harus berpegang kepada bendera darah Kristus Yesus Masih Adonai, harus berpegang kepada, walaupun orang taruh pistol depan kamu maupun sekalipun supaya harus menyangkal Yesus, kau harus bertahan di dalam imanmu kepada Yesus Kristus Yesus. Nah, orang-orang nanti seperti itulah yang akan masuk dalam pemerintahan kerajaan tubuh Kristus di sana. Mereka entah mau jadi penduduk biasa di kerajaan 1000 tahun damai. Karena waktu masih hidup itu diberikan untuk mereka harus memiliki baptisan Pentakosta Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Harus cari Roh Kudus supaya kalau kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki karunia bahasa roh, memiliki Roh Kudus. Itu supaya kita bisa menduduki dan menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Kita memiliki jabatan di sana. Jabatan yang Tuhan tempatkan di sana. Kabinet akan bekerja dalam pekerja. Itu pemerintahan di bumi. Haleluya. Karena bagi orang bertanya, bagaimana dengan sekarang negara-negara bangsa-bangsa? Semua negara bangsa-bangsa itu dalam roh saudara. Semua bendera atau semua bangsa-bangsa sudah diturunkan semua. Sudah diikuti sejak bendera Kristus Yesus dikibarkan beberapa hari yang lalu, tanggal 15 yang lalu. Itu 15 sekitar tanggal 24 itu semua bendera di bumi sudah diturunkan. Dalam roh sudah diturunkan. Dunia ini mau ditamatkan. Pemerintah ini mau ditamatkan dunia semua. Yang akan berdiri dalam mengenapi nubuatan Daniel. Kitab Daniel 2 ayat yang ke-44. Di bumi ini akan berdiri satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu kerajaan tidak tergoncangkan. Kerajaan yang disebut itu adalah kerajaan yang sudah diserah terimakan dari surga. Dari Bapa Yahweh kepada Yesus Masih Adonai. Dan pemerintahan dipegang oleh Yesus sendiri. Haleluya. Dia akan berlangsung di tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian. Yaitu di mana? Di Firdaus, di Taman Eden, di lantai kedua. Yaitu di atas Papua. Papua akan dirubah. Dalam 21 seri hukuman Tuhan. Akan terjadi gempa besar. Haleluya. Dunia akan dirubah oleh Tuhan dalam sekejap. Jangan anggap manusia biasa-biasa dan anggap bahwa dunia ini akan begini saja. Tidak ada. Orang yang sedang ikuti di dalam roh melalui pantauan peredar rohani sedang ikuti hari ini. Haleluya. Kita lihat bagaimana panitia persiapan kemerdekaan. Mereka tahu bahwa Jepang sudah janjikan bahwa kekosongan akan terjadi, maka segera bentuk panitia persiapan kemerdekaan. Indonesia bikin dia panitia persiapannya, dong persiapan semua. Haleluya. Demikian pula dalam kerajaan 1000 tahun damai yang akan datang di pemerintahan Kristus ini, itu sedang diikuti panitia persiapan di mana menonsong kedatangan Kristus dan pemerintahan Kristus akan dibangun. Itu sedang hari ini sudah mulai dipersiapkan. Kalau itu sudah oke, haleluya. Pemerintahan akan berdiri pada sangkakala yang ke-9. Sangkakala yang ke-7 terakhir. Haleluya. Itu di surga akan mengumumkan pengumuman bahwa Yesus akan dengan 144 orang kudus akan mendarat di Sion. Haleluya. Di Sion surgawi. Setelah mereka mendarat di sana, haleluya, diumumkan ke seluruh dunia bahwa pemerintahan diambil alih oleh Yesus dan 144 orang kudus. Haleluya. Itu yang akan terjadi. Dengan demikian, dalam waktu yang ada sudah jam 5 sore ini, haleluya, kita sudah mulai harus bersiap diri, berdoa. Ingat masuk surga itu tidak melalui pastor atau gembala atau pendeta. Jadi sehari minggu saja pergi ibadah, tidak berdoa di rumah. Tidak, itu salah, itu paradigma yang salah. Hapus itu, buat. Haleluya. Masing-masing harus punya iman. Sudah mulai harus bangun mesbah doa masing-masing. Sudah harus mulai berdoa. Masing-masing bangun berdoa, beriman. Masing-masing harus percaya Yesus Masih Adonai. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang dari apa yang disampaikan oleh Roh Kudus tentang bagaimana perkembangan dalam roh tentang situasi akhir zaman yang Tuhan sedang lakukan. Berita-berita seputar Pentakosta yang kali ini, saat ini Roh Kudus membawa kami untuk memberitahukan hal itu. Dengan demikian berbahagialah mereka hati yang percaya, berbahagialah mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang percaya, dan kaki tangan tubuh Kristus yang melakukannya. Haleluya. Demikian yang kami sampaikan. Haleluya. Itu menjadi berkat bagi orang-orang yang percaya dan melakukan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat hari Pentakosta. Haleluya. Amin.